Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah rahasia cemerlang dalam berkarir. Kita harus pahami bahwa kita yang bekerja adalah juga berharap kita mengalami kesuksesan di dalam berkarir. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita adalah pelayanan, seperti renungan saya pernah sampaikan, kerja atau pelayanan. Kita mau melihat satu contoh, yaitu bagaimana Daniel dalam kehidupannya. Dari situ kita mulai bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan agar kita cemerlang dalam berkarir, Bapak Ibu sekalian. Kita amati, Daniel ini kecemerlangan karirnya bukan dalam keadaan yang nyaman. Bahwasanya dia adalah orang-orang buangan. Dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Kepada keempat orang muda itu, Allah berikan pengetahuan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang banyak hal. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita bekerja, kita ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi keberhasilan Daniel justru tidak di tempat yang dia harapkan, karena dia di pembuangan. Tetapi tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah membuat dia cemerlang. Kuncinya, kita akan lihat lagi, adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Seperti dikatakan di Amsal 22 ayat 4, kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan mengenai Daniel ini. Kita melihat bahwasannya dengan bekal yang Allah berikan kepada hidupnya, hidup Daniel, dan respon Daniel untuk menghargai pemberian itu dengan memelihara segala yang Allah berikan dalam hal kepandaian, dalam hal keterampilan, kesehatan, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia dipercaya pemimpin. Kita melihat di sini bahwa Allah yang mempromosikan Daniel, walaupun di tempat pembuangan, Tuhan menempatkannya. Dipercaya pemimpin. Daniel 6 ayat 3, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Daniel 4, maka Daniel melebihi para pejabat itu dan para wakil raja itu karena yang mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kita lihat apa yang Daniel miliki. Roh yang luar biasa. Kehidupannya luar biasa. Karena apa? Ada roh Allah menyertainya. Jadi, kalau kita mau sukses dalam karier kita, dipercaya pemimpin kita, maka kehidupan kita harus sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus, mempunyai kehidupan yang sungguh di dalam Tuhan, dalam kualitas kehidupan kita, rohani kita. Yang kedua, hidup benar. Daniel 6 ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak dapat didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Hidup benar. Daniel hidup benar. Dengan segala berkat yang dia terima, posisi yang dia terima, dia tidak mencong kiri dan kanan. Dia hidup benar. Dan di dalam kehidupan yang benar, maka musuh-musuhnya tidak akan mendapatkan kesalahan bagi dia. Sebab ia setia dan tidak ada dapat suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kerjanya perfect. Rohaninya membuat kehidupannya hati-hati. Kehidupannya benar di hadapan Allah. Di dalam Daniel 6 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam ibadahnya kepada Allahnya. Ternyata selain kemampuannya dan sebagainya, di sini ditunjukkan memang celah untuk menjatuhkan Daniel adalah ibadah kepada Allahnya. Tetapi di satu sisi kita melihat bahwasanya Daniel sungguh-sungguh dengan Allah, hidup benar, Bapak Ibu sekalian.
Yang ketiga, berani dalam kebenaran. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nggak masalah. Akan ada penghukuman. Di mana karena dia tidak menyembah apa yang diminta oleh raja. Daniel berani menghadapi segala risiko itu dalam kebenaran. Kebenaran kepada Allah, keyakinan imannya. Dia tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap Allah. Tetap berdoa. Dan dalam Daniel 6 ayat 17 dikatakan, sudah itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ada suatu kehebatan dalam hidup kebenaran, yaitu pembelaan Allah. Dan ini diakui oleh raja pada saat itu yang menghukum Daniel karena Daniel melanggar perintahnya. Tetapi perintah itu merupakan jebakan, Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita dalam kehidupan ini sudah benar, maka kita harus berani menghadapi segala risiko ketika kita benar, Bapak-Bapak sekalian. Itulah hal-hal yang kita harus pahami, bahwasanya untuk kita bisa berhasil dalam karier kita. Dalam penutup dikatakan demikian seperti halnya doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sama dengan Daniel, dia juga mempunyai hikmat, tahu kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia dibuang untuk memperkenalkan Allah. Dia dibuang untuk mendampingi bangsanya. Dia dibuang untuk menunjukkan bagaimana kehidupan yang benar. Dan kita belajar bagaimana dia sukses dalam karirnya, walaupun keadaannya tidak nyaman. Dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, seperti kalian Daniel tadi, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dia tetap hidup dalam kebenaran dengan segala resikonya, Bapak-Bapak sekalian. Demikianlah apa yang kita pahami dari pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.